Hai, what's up kalian semua? Di video kali ini, aku akan ngasih kamu ulasan alur lengkap cerita dari film Gangster High. Film ini dirilis tahun 2006, mengisahkan sekumpulan anak SMA yang menjadi gangster tapi punya solidaritas persahabatan yang tinggi. Untuk selengkapnya, mari kita langsung ke ceritanya guys. Film ini diawali dari dua orang anak SMA yang sedang duduk-duduk di kursi taman. Mereka bernama Sang Ho dan Chang Bae. Ketika mereka sedang santai-santai, mereka diajak oleh seorang temannya lagi untuk bermain sepak bola bersama. Lalu, mereka pun mulai bermain sepak bola di lapangan sekolah. Suatu ketika, Sang Ho mengumpan bola pada Chang Bae dan langsung menyundulnya, yang akhirnya membuahkan gol. Tapi, ketika itu ada seseorang yang tiba-tiba mendorong Chang Bae menyebut kalau gol itu tidak dihitung karena offside. Tiba-tiba, perkelahian langsung terjadi antara Chang Bae dan anak itu. Anak-anak yang lain langsung memisahkan mereka berdua. Lalu dari arah lain, muncullah seorang anak tinggi besar bernama Hong Gyu. Hong Gyu langsung berada di pihak anak yang mendorong Chang Bae dan menyuruh Chang Bae untuk meminta maaf. Sang Ho mencoba menetralisir suasana dengan mengajak pergi Chang Bae dari situ. Namun Hong Gyu berteriak dan menyuruh mereka untuk tetap meminta maaf. Sang Ho langsung merasa ditantang mendengar disuruh seperti itu dan menantang balik Hong Gyu. Lalu diadakanlah pertarungan 1 lawan 1. Di atas lantai dibuat lingkaran sebagai arena pertarungan. Lalu mereka pun mulai berkelahi. Serangan pertama datang dari Sang Ho yang langsung ditahan Hong Gyu. Dia lalu mencekik dan mendorong Sang Gyu keluar dari garis arena. 1-0 untuk Hong Gyu. Pertarungan dimulai kembali. Kali ini, Sang Ho langsung menyerang dengan kombinasi pukulan jab dan hook seperti seorang petinju. Hong Gyu langsung jatuh tersungkur. Skor menjadi 1-1. Pertarungan pun dimulai lagi. Serangan pukulan dari Sang Ho kembali mengenai Hong Gyu, namun kali ini dia bisa bertahan. Lalu tiba-tiba, Hong Gyu mengangkat badan Sang Ho dengan kekuatannya dan membantingnya. Ketika pertarungan akan dimulai lagi, seseorang muncul dari pintu. Dia adalah Jae-gu. Jae-gu ini adalah teman Sang Ho ketika SD dan teman Hong Gyu ketika SMP. Mereka berempat pun lalu diajak Jae-gu ke sebuah restoran untuk menenangkan suasana. Berkat Jae-gu yang mengenal kedua orang ini, mereka pun akhirnya saling memaafkan dan menjadi teman. Lalu pada suatu hari, mereka sedang berkumpul dan bersantai-santai. Muncullah Hong Gyu bersama temannya yang lain bernama Sang Nik. Lalu mereka pun mengobrol dan berkata kalau sebaiknya mereka membentuk sebuah geng. Mereka pun menamai geng mereka Tiger. Sang Ho ditunjuk sebagai ketuanya dan disetujui oleh semua teman-temannya. Lalu pada suatu hari, Sang Ho dan yang lainnya sedang nongkrong santai. Tiba-tiba datang seorang anak melaporkan kalau Hong Gyu sedang dibully segerombolan senior. Dan benar saja, Hong Gyu dan Sang Nik sedang dibully di belakang sekolah. Sang Ho dan yang lainnya langsung datang menghampiri mereka. Bos dari para senior itu lalu menampar Jae-gu. Tanpa pikir panjang, Jae-gu langsung memukul balik dia. Perkelahian selanjutnya langsung terjadi. Hingga pada suatu ketika, Hang So masuk ke dalam pertarungan dan langsung menjatuhkan bos senior itu dengan 1 pukulan. Semua orang terkejut melihat kekuatan Sang Ho. Sejak saat itu, tak ada yang berani melawan geng Tiger, gengnya Sang Ho dan teman-temannya. Lalu pada suatu malam, sepulang sekolah, Sang Ho bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Suhi. Suhi mengajak Sang Ho untuk menemani dia jalan-jalan dan makan. Setelah itu, mereka berdua pulang bersama karena rumah mereka berdekatan. Keesokan harinya, ketika Suhi bersama teman-temannya, seorang pria memperhatikannya dari jauh. Suhi langsung menemui pria itu dan berkata kalau berhentilah mengawasinya. Pria itu tak mau terima dan langsung memukul Suhi. Temannya Suhi lalu bergegas menemui Sang Ho dan yang lainnya berkata kalau Suhi diganggu segerombolan pria. Tanpa pikir panjang, mereka langsung bergegas menolong Suhi. Mereka juga melihat Chang Bae, salah satu teman mereka, ditelanjangi di situ. Tentu saja itu membuat mereka marah. Perkelahian langsung terjadi, saling hajar, saling pukul satu sama lain.
Tak lama kemudian, pertarungan pun berakhir. Geng Sang-ho memenangkan pertarungan tersebut. Tapi dari arah lain, polisi melewati jalan di sekitar situ. Lalu seorang polisi melihat mereka yang sedang dalam keadaan berantakan, terlihat sekali habis berkelahi. Mereka pun langsung digiring ke kantor polisi dan diinterogasi di sana. Dan keesokan harinya, 2 orang dari mereka disuruh untuk menjalani hukuman. Mereka adalah Hongyu dan Jae-gu. Mereka disuruh menulis kalimat permintaan maaf sebanyak 100 halaman. Jae-gu tak mau melakukannya dan melemparkan kertas-kertasnya ke lantai. Kejadian itu dilihat oleh gurunya dan dia langsung marah pada Jae-gu. Dia memukul Jae-gu dengan tongkat kayu. Hongyu mencoba menghentikan gurunya itu, namun guru itu malah memukul balik Hongyu. Dia terus memukul Hongyu sampai Hongyu tak tahan lagi dan balas memukul guru itu. Lalu dari arah luar sekolah, sebuah ambulan masuk ke sekolah. Ternyata guru tersebut terluka karena dipukuli Hongyu dan dia langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara Hongyu kabur entah kemana. Kejadian ini membuat Hang So bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Untuk menenangkan diri, dia berjalan-jalan keluar. Ketika sedang berjalan-jalan, dia bertemu Suhi dan mengajak Sang-ho untuk makan. Sang-ho bertanya kenapa Suhi selalu mengikutinya. Suhi merasa tidak enak karena gara-gara dia, geng mereka jadi ikut dalam perkelahian ketika menyelamatkan Suhi tempo hari. Suhi terus saja mengikuti Sang-ho sampai ke rumah, lalu dia ikut masuk ke dalam. Di dalam, Suhi mengungkapkan rasa sukanya pada Sang-ho lalu mencium Sang-ho. Tiba-tiba pintu rumah terbuka dan muncullah Hongyu. Sang-ho menjadi salah tingkah dan Suhi segera pulang. Hari-hari berikutnya, Sang-ho dan Suhi menjadi sering bertemu dan jalan bersama. Sepertinya mereka sudah menjadi sepasang kekasih. Sementara itu, sesuatu terjadi pada salah satu teman Sang-ho, yaitu Changbe. Dia dikeroyok oleh geng yang ketuanya bernama Jong-suk. Changbe dipukuli berkali-kali, lalu dirinya diseret ke tembok dan kakinya dinaikkan. Lalu tanpa belas kasihan, Jong-suk memukul kaki Changbe dengan tongkat hingga kakinya patah. Kejadian ini membuat Changbe harus dirawat di rumah sakit. Sang-ho dan yang lainnya semakin geram dan tak mengerti ada apa di balik semua ini. Sementara itu, scene berpindah pada Jong-suk yang sedang mengobrol dengan seorang wanita. Wanita itu ternyata Suhi. Suhi ternyata adalah mantannya Jong-suk, dan Jong-suk pernah melihatnya berjalan dengan Hang So. Walaupun kini mereka sudah putus, Jong-suk tak suka jika ada yang mendekati Suhi. Jong-suk lalu berniat untuk menghancurkan Sang-ho, namun niat itu dihentikan Suhi. Suhi berjanji tak akan menemui Sang-ho lagi, asalkan jangan menyakiti Sang-ho. Suatu hari, Jae-gu sedang bermain, lalu dia dihampiri oleh 3 orang. Mereka adalah anak buah Jong-suk dan ingin cari gara-gara. Jae-gu berkata kalau dia bersedia berkelahi asalkan 1 lawan 1. Mereka pun pergi keluar dan salah satu anak buah Jong-suk menjadi lawan Jae-gu. Perkelahian pun terjadi. Anak buah Jong-suk masih kalah hebat dalam berkelahi dan Jae-gu menang di situ. Namun, ketika Jae-gu memalingkan badannya, kepalanya langsung dipukul dari belakang dengan batu, membuat kepalanya bocor dan berdarah. Anak buah Jong-suk itu pun lalu mengeluarkan pisau dan keadaan bisa berbahaya. Untungnya, Changbe muncul membantu Jae-gu dan mereka langsung kabur dari situ. Tapi, naas bagi mereka, mereka tidak melihat sebuah mobil yang melintas dan tiba-tiba Jae-gu tertabrak. Jae-gu langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun sayang, nyawanya tak bisa diselamatkan. Jae-gu meninggal karena kejadian itu. Kejadian itu membuat Sang-ho dan teman-temannya sudah hilang kesabaran. Mereka pun memutuskan untuk memberi Jong-suk pelajaran. Sang-ho pun memulai merencanakan kapan mereka akan membalaskan dendamnya pada Jong-suk. Masing-masing dari mereka mengawasi setiap anak buah Jong-suk dan menunggu saat yang tepat untuk melakukan tindakan. Lalu, pada suatu malam, mereka memutuskan untuk melakukan balas dendam itu hari ini. Mereka berkumpul di suatu gudang yang tak terpakai, dan salah satu dari mereka sengaja membawa tongkat besi untuk pertarungan malam ini.
Mereka pun menuju tempat Jong-suk berada, yaitu di tempat bermain biliar. Sang-ho mengambil jalan belakang, sementara 3 orang temannya lewat pintu depan. Mereka pun masuk ke tempat biliar itu dan mulai bersiap untuk bertarung. Jong-suk yang melihat mereka hanya berempat, merasa percaya diri karena jumlah dia dan anak buahnya jauh lebih banyak. Lalu pertarungan pun dimulai. Sang-ho bertarung dengan Jong-suk, sementara teman-teman Sang-ho bertarung melawan anak buah Jong-suk. Walaupun mereka kalah jumlah, Sang-ho dan teman-temannya bisa mengimbangi mereka. Jong-suk mulai geram karena dirinya kewalahan melawan Sang-ho dan mulai mengeluarkan pisau yang ada di ikatan kakinya. Sementara itu, Hongyu pun sedang berada di atas angin dan pertarungannya hampir dia menangkan. Tapi dari belakang, Jong-suk mengambil tongkat besi dan menghantamkannya ke kepala Hongyu yang membuat dirinya langsung ambruk. Sang-ho berusaha menolong Hongyu, tapi pendarahannya begitu hebat sampai dia memuntahkan banyak sekali darah. Sang-ho melihat teman-temannya yang lain juga dipukuli, mulai kalah jumlah. Amarah Sang-ho semakin memuncak. Dia mengambil tongkat besi, lalu berani menghajar semua anak buah Jong-suk yang ada di situ. Semuanya berhasil Sang-ho kalahkan. Hingga kini tinggal Jong-suk yang tersisa. Sang-ho mengayunkan tongkat besinya sekuat tenaga dan Jong-suk langsung pingsan. Karena sudah ditutupi dendam membara, Sang-ho kehilangan akal sehatnya dan memukul kepala Jong-suk berkali-kali hingga Jong-suk tewas. Walaupun sudah tewas, dia masih belum puas dengan semua itu. Sang-ho lalu menyeret Jong-suk dan menaikkan kakinya. Lalu dengan sekuat tenaga dia memukul kaki Jong-suk hingga patah. Teman-teman Sang-ho kini terbaring di rumah sakit dengan luka parah. Sementara Sang-ho sekarang mendekam di penjara karena terbukti bersalah membunuh Jong-suk. Di dalam penjara, Sang-ho menerima sebuah surat. Surat itu ternyata dari Jae-gu dan ditulis sebelum dia meninggal. Isi surat itu menyebutkan kalau sebaiknya Sang-ho tak usah berurusan dengan Jong-suk lagi. Biarlah Jae-gu saja yang mengurus itu semua. Jong-suk hanya ingin mencari seseorang yang bisa dia pukuli. Jadi biarlah dirinya yang jadi samsak bagi Jong-suk. Dia ingin agar geng mereka Tiger tidak mengalami urusan perkelahian lagi. Karena awal mula dibentuknya geng itu hanya untuk kumpul-kumpul dan nongkrong bersama saja. Dia tak ingin persahabatan mereka bubar hanya karena perkelahian. Namun semuanya sudah terlambat. Jae-gu sudah mati dan Sang-ho pun kini di penjara. Kini hanya penyesalanlah yang ada. Dan film pun selesai. Wah, ending yang cukup nyesek sih kalau menurut aku. Tapi dengan menonton film ini, kita jadi mengerti kalau perkelahian dan pembalasan dendam tak akan menyelesaikan masalah. Ketika semuanya sudah terlanjur terjadi, hanya penyesalanlah yang terjadi. Jadi, pikir baik-baik sebelum melakukan balas dendam. Jangan sampai menyesal akhirnya. Oke guys, itulah tadi seluruh alur cerita dari film Gangster High. Kalau ada request film yang lain, silakan komen di bawah. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.